Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Kepala SMK Negeri 5 Kota Surakarta yang kami hormati, Bapak Adi Purnawan, Sarjana Pendidikan, sekaligus mentor yang kami muliakan, serta seluruh hadirin yang berbahagia yang pada hari ini Kamis 19 Juni 2025 kita dapat berkumpul di SMP Negeri 5 Kota Surakarta di tengah suasana penuh harapan di lingkungan pemerintah Kota Surakarta untuk sebuah acara penting, seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Acara ini secara khusus kami adakan untuk Bapak Okto Kurniawan sebagai salah satu P3K yang akan menjadi bagian dalam memajukan pendidikan dan pelayanan publik di kota tercinta ini. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Siva Bilda Protolong yang akan memandu jalannya seminar proposal dari awal hingga akhir. Sebelumnya kami sampaikan untuk susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua yaitu pemaparan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika P3K. Yang ketiga sesi diskusi dan tanya jawab. Yang keempat arahan dan umpan balik dari mentor, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, untuk mengawali seluruh rangkaian acara pada kesempatan kali ini, mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, hadirin sekalian, ini kita akan masuk kepada inti acara kita, yaitu sesi pemaparan laporan orientasi dari Bapak Okto Kurniawan. Dan ini adalah kesempatan bagi beliau untuk memaparkan bagaimana proses orientasi telah memberikan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dasar sebagai ASN serta etika yang harus diterapkan dalam setiap aspek tugas fungsi di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Bapak Okto Kurniawan akan diberikan alokasi waktu untuk presentasi. Kemudian setelah itu kita akan masuki sesi diskusi dan tanya jawab serta pemberian masukan yang konstruktif dari mentor maupun dari hadirin sekalian. Mohon perhatian dan juga kerjasamanya agar kegiatan kali ini dapat berjalan efektif dan lancar. Baiklah, tanpa menunda waktu kembali, kami persilahkan kepada Bapak Okto Kurniawan untuk memulai presentasi. Kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama yang saya hormati Bapak Adi Purnawan selaku mentor sekaligus Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Yang saya hormati juga peserta seminar orientasi pengenalan nilai dan etika yang saya hormati. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tunggu sampainya di hari zaman. Amin. Baik, untuk menyingkat waktu, di sini saya akan menyampaikan materi seminar orientasi pengenalan nilai dan etika yang berjudul peningkatan hasil belajar materi penerapan nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan metode saintifik berbasis teknologi. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Okto Kurniawan, tempat tanggal lahir Surakarta 13 Oktober tahun 1990.
alamat KTP di Tegalrejo, RT1 RW 3 Sondaan Lawian Surakarta, domisili di Kaliniti, RT2 RW 4 Siwal Bati Sukoharjo. Sebelum berdinas di sini, saya sempat jadi guru honorer di sekolah swasta di Sukoharjo di MTS Muhammadiyah Waru Bati kurang lebih dari 2017 sampai 2023. Dan kemudian saya ikut program PPG Prajabatan kurang lebih selama 1 tahun dari 2023 sampai 2024, dan akhirnya ikut tes P3K di Pemkab Kota Surakarta ini. Dan kemudian saya resmi bertugas diterima mulai tanggal 1 Juli tahun 2024. Lanjut, latar belakang laporan orientasi kali ini. Yang pertama, ASN itu terdiri dari 2, yaitu PNS dan P3K atau PPK. Dan dalam hal ini PPK wajib atau P3K menjalani orientasi untuk membangun karakter dan profesionalisme. Kemudian orientasi ini dilaksanakan oleh Pemkot Kota Surakarta melalui Dinas BKPS. Kemudian guru tentu saja sebagai pendidik profesional. Lanjut, tujuan dari orientasi ini yang pertama adalah pengenalan tugas dan fungsi-fungsi dari ASN yang kurang lebih sudah diterapkan di 2 tahap ini. Kemudian pengenalan nilai dan etika dari instansi terkait. Dan yang ketiga, mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yang berakhlak. Satu lagi, mendukung pencapaian visi dan misi dari organisasi. Adapun visi dan misi dari Kota Surakarta yang sekarang diwali-kotai oleh Bapak Respati Ardi mulai tahun 2025 ini sampai 5 tahun mendatang. Visinya adalah mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Itu adalah visi yang dibangun oleh Pemkot. Kemudian misinya ada 7 di sini. 1, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. 3, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan. 4, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda atau masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. 5, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Serta 7, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan yang saling menghormati. Itu adalah visi dan misi dari Kota Surakarta. Lanjut berikutnya, ada beberapa program strategis OPD Dinas Pendidikan yang sekarang diketuai oleh Bu Dian Rineta. Yang pertama, konsisten, 2, kreatif, 3, objektif, dan loyalitas. Itu adalah 4 program strategis yang ada di OPD Dinas Pendidikan. Berikutnya kita langsung ke identifikasi isu yang akan saya angkat dalam seminar kali ini. Yang pertama, siswa kurang tertarik dan mengalami kesulitan memahami konsep materi penerapan nilai-nilai Pancasila. Saya menyadari bahwa dalam konteks ini, karena kan mereka cuma hafalan, jadi dalam menghafal mereka mengalami kesulitan, sehingga kita perlu suatu inovasi, suatu pembelajaran yang lebih menarik, sehingga mereka menjadi tertarik dan tidak sulit lagi dengan memahami materi penerapan nilai Pancasila ini. Yang kedua, guru belum secara maksimal mengintegrasikan teknologi dalam penyampaian materi. Ini juga isu yang cukup menarik karena saya sendiri juga mengakui bahwa penerapan ini saya rasa juga belum maksimal selama saya terapkan di sini. Yang ketiga, pemanfaatan smart TV di ruang kelas belum optimal dalam proses pembelajaran. Itu adalah kita identifikasi isu. Berikutnya, gagasan yang
akan saya angkat, yaitu meningkatkan efektivitas pembelajaran pendidikan Pancasila dengan memanfaatkan teknologi serta penggunaan Smart TV untuk menampilkan media yang interaktif, simulasi visual, video pembelajaran, dan hasil kerja siswa. Jadi yang saya kira adalah tentu saja prosesnya nanti proses pembelajaran, kemudian ada output atau hasil yang diinginkan dalam dievaluasi akhir nanti. Kemudian rencana kerja P3K yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan melakukan pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Yang kedua, membuat video pembelajaran yang menarik, jadi siswa tidak mudah bosan. Yang ketiga, integrasi penggunaan teknologi dan Smart TV dalam pembelajaran, serta melakukan evaluasi menggunakan angket atau kuesioner dan evaluasi yang interaktif melalui kuisis atau kita kaitkan dengan penggunaan teknologi tadi. Jadi ada cara tradisional angket, kemudian melalui pembelajaran yang modern lewat kuisis. Berikutnya sedikit saya sampaikan mengenai metode saintifik. Di situ yang pertama ada mengamati atau melakukan observasi terhadap tujuan belajar, kemudian menanya, mencari, mengumpulkan informasi bisa melalui angket tadi, kemudian menalar dan menyimpulkan hasil dari yang kita dapat, dan terakhir mengkomunikasikannya sebagai hasil pembelajaran. Output atau hasil yang diinginkan di sini ada beberapa yang saya tulis. Yang pertama yaitu materi ajar yang berbasis video yang interaktif ditayangkan di Smart TV. Yang kedua, video pembelajaran untuk topik materi penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi nanti pembuatannya sekreatif mungkin. Yang ketiga, penelitian tindakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Yang keempat, tentu saja partisipasi aktif dari siswa. Tadi sudah diangkat, masih banyak yang belum aktif. Kemudian satu lagi, siswa mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah salah satu karakter yang ingin saya ciptakan atau terapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi bukan cuma textbook saja, tapi harus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kemudian rencana kerja menengah, sini ada 4 rencana, yaitu nanti pemanfaatan teknologi dan Smart TV dalam PBL, kemudian pengembangan ruang kelas yang interaktif. Yang ketiga, nanti peningkatan literasi digital untuk anak didik kita, dan satu lagi evaluasi dan praktek baik dari pembelajaran. Kemudian terakhir kesimpulan, ya, kesimpulan yang ingin saya dapatkan bahwa penggunaan Smart TV dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian media yang interaktif itu dapat membantu pemahaman konsep abstrak yang mungkin belum mudah dipahami. Untuk saran nanti ada pelatihan guru dan evaluasi berkala tentang penggunaan teknologi yang ada. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih kepada Bapak Okto Kurniawan yang telah memaparkan presentasinya secara terstruktur dan juga jelas dan menunjukkan pemahaman yang baik mengenai materi orientasi dan relevansinya dengan tugas Bapak ke depannya nanti. Hadirin sekalian, kita beranjak ke sesi yang tak kalah penting, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Sesi ini adalah forum bagi kita semuanya, khususnya mentor dan juga hadirin, untuk bisa berinteraksi dan juga memberikan masukan berharga ataupun mengajukan pertanyaan yang dapat memperkaya dan menyempurnakan proposal laporan. Kami percaya setiap pertanyaan dan saran yang menjadi bekal berharga bagi Bapak Okto Kurniawan dalam penyelesaian laporan dan mengimplementasikan nilai-nilai. Kami juga mengundang Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan dan ingin memberikan saran untuk mengangkat tangan dan menyebutkan nama. Mohon pertanyaan
atau masukan disampaikan secara ringkas, paten, dan juga jelas agar diskusi bisa berjalan dengan efisien. Kami persilakan apabila ada yang bertanya. Terima kasih Pak Yoga selaku moderator yang telah memberikan kesempatan. Saya Widadi Pusita, guru bahasa Indonesia, akan bertanya kepada Pak Petole. Langsung saja, Pak mohon diberikan contoh karakter yang ingin dicapai di evaluasi akhir yang berguna bagi peserta. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin bisa langsung diberikan penjelasan oleh Bapak Otto. Terima kasih kepada Bu Ida atas pertanyaannya. Bagaimanakah contoh karakter yang ingin saya capai pertama ya? Kita beri contoh. Yang pertama, penerapan nilai Pancasila itu saya kira dari sila 1 sampai sila 5. Saya beri contoh di sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada suatu nilai bagaimana cara untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari para peserta didik kita. Nah, dari yang sudah saya terapkan atau sudah diterapkan di sekolah ini saja di SMP Negeri Kota Surakarta, dimulai dari pagi hari kita bisa lihat ada waktu sekitar 20 menit ya kita melakukan literasi ya, di mana di satu kelas itu nanti dibagi yang umat Islam tetap di kelas, yang Kristiani ataupun juga yang Katolik itu ke tempat ibadah mereka masing-masing atau ruang kelas mereka. Nah, di situ dibiasakan, ada pembiasaan untuk bagaimana kita membaca Al-Quran setiap pagi. Itu pasti membangun suatu karakter agar dari anak itu terbiasa membaca kitab suci. Walaupun mungkin di rumah, ya mungkin di rumah mereka belum terbiasa, tapi di sekolah insya Allah program itu sudah ada. Dan kemudian pembiasaan yang lainnya seperti sholat zuhur secara berjamaah sudah saya temui di sini ya, sudah diterapkan juga dengan sangat bagus ya, anak-anak juga aktif. Kemudian ada Jumat ibadah setiap sebulan sekali diterapkan di halaman sekolah dan sebagainya. Kemudian satu contoh lagi karakter di sila kedua yaitu peduli terhadap teman ataupun juga peduli terhadap lingkungannya. Bisa dilihat dari kegiatan sehari-hari di kelas, misalkan contoh piket kelas. Nah, itu salah satu contoh bagaimana mereka saling bantu, saling peduli terhadap temannya. Sudah ada ditetapkan, jadwalnya sudah ada, member atau anggotanya juga sudah ada, dan mereka saling tolong menolong dan juga peduli terhadap lingkungan kelasnya. Lingkungan kelas saya kotor, maka sudah ada tugas piketnya dikerjakan secara bersama-sama. Itu adalah contoh minimal dua karakter yang sedikit saya sampaikan tadi. Mungkin itu dari saya. Mungkin untuk sesi tanya jawab cukup ya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan juga masukan yang telah disampaikan. Semoga semua poin ini dapat menjadi referensi ini bagi Bapak Otto Kurniawan dalam menyelesaikan laporan orientasi dan menjadi panutan praktik di lapangan. Hadirin yang berbahagia, kini tiba saatnya ini kita akan mendengarkan arahan dan juga umpan balik yang juga penting dari Bapak Andi Purnawan selaku mentor. Jadi Bapak Andi ini adalah sosok yang telah mendampingi dan juga memberikan bimbingan kepada Bapak Otto Kurniawan selama proses orientasi ini. Tentunya pandangan dan juga arahan ini dari Bapak Andi jadi penentu bagi kualitas akhir laporan dan juga sebagai bekal dalam menjalankan tugas. Kepada yang terhormat Bapak Andi Purnawan, sarjana pendidikan, kami persilakan untuk berikan umpan balik dan juga arahan. Terima kasih Pak Yoga selaku moderator. Yang pertama saya ucapkan selamat kepada saudara Otto Kurniawan yang telah menyelesaikan dan sekaligus menjalankan semua hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada jajaran Pemerintah Kota Surakarta. Saudara Otto mengambil judul
kualitas pembelajaran pendidikan Pancasila dan memanfaatkan teknologi serta menggunakan teknologi dan smart TV untuk menampilkan media interaktif, simulasi visual, video pembelajaran dan hasil kerja. Terima kasih. Yang saya soroti di sini adalah karena harus ada isu, ya. Isu itu berbasis masalah. Ya. Masalah itu adalah harapan dan kenyataan itu berbeda. Harapan kita, ekspektasi kita, realnya berbeda. Ya, harapan tadi siswa yang harusnya bisa menerapkan nilai Pancasila ternyata masih kurang. Kenyataannya masih kurang. Jadi adalah jadi satu masalah. Ya, kemudian guru-guru yang harusnya sudah bisa melaksanakan dengan baik pembelajaran menerapkan nilai Pancasila menggunakan pemanfaatan IT ternyata masih juga kurang. Jadi itu jadi masalah pemanfaatan optimalisasi IT utama kita sudah mendapatkan smart video. Memang kalau berbicara tentang penanaman nilai-nilai kita tidak hanya sekedar retorika, sekedar teori belaka, tapi memang harus bisa diterapkan supaya anak betul-betul menjiwai dalam hati. Artinya dengan teknik-teknik metode-metode tertentu, saudara Dr. Kurniawan nanti bisa mengimplementasikan dengan di sini dengan diimplementasikan dengan penggunaan media pembelajaran smart TV atau yang terkait dengan smart TV. Ya, terima kasih. Saya untuk secara personality bahwa saudara Otto tadi dengan menjelaskan secara urut dari bab 1 sampai dengan implementasi atau tindakan di bab 4. Kemudian pengkasan materinya juga sudah bagus, ya. Kemudian penggunaan bahasa baik, dan yang paling penting adalah strukturnya sudah mendukung dalam menjelaskan materi. Yang itu yang namanya struktur itu sebagai salah satu speaking memang untuk menjelaskan suatu bahasa tubuh itu memang paling dominan, ya. Apalagi bahasa tubuh yang interaktif. Kemudian langkah-langkahnya dari Otto saya sorot di sini yang ada 4 kegiatan dari awal, dari perencanaan yang observasi, penggunaan smart TV, kemudian pembuatan video pembelajaran, kemudian metodenya menggunakan putusan TV kalau tidak salah, ya. Itu sebenarnya saat ini bisa digunakan di kurikulum manapun, ya. Kalau kemarin kan munculnya di kurikulum 13, ya. Dari penanya sampai dengan mengkomunikasikan, kemudian evaluasi, ya. Di tahap awal indikator yang sudah diurut menggunakan tes, kemudian mestinya prosesnya nanti dievaluasi atau kemudian yang saya soroti juga outputnya, ya. Jadi materi ajarnya berbasis video, ya. Kemudian video bisa membuat satu video pembelajaran. Itu bukan hanya sebagai pendidik tapi juga pendidik. Kemudian ya kalau pendidikan itu berarti guru bisa membuat penelitian, namanya PPK, ya. Bisa digunakan untuk penelitian PPK, ya. Nanti saudara nanti bisa menggunakan metode itu bisa untuk penelitian. Kemudian yang terakhir goalnya itu adalah kita fokusnya di statistik bisa menggunakan terbiasa dalam menerapkan nilai Pancasila dengan baik, ya, dan dengan yang menyenangkan, apalagi dengan menggunakan penggunaan IT terutama smart TV itu mungkin nanti menjadi kebiasaan yang baik, ya. Saya berharap
saudara Okto Kurniawan nanti juga melakukan hal yang seperti itu di tahun mendatang. Mungkin tidak hanya smart ini, mungkin penerapan nilai Pancasila bisa di Pancasila juga juga permainan atau mungkin dengan apa yang bentuk kegiatan yang lain yang tadi saya berharap yang penting peserta didik. Nah, ini ya, Pancasila yang digunakan itu memang harapan kita semuanya. Sekali lagi selamat buat saudara Okto Kurniawan dan menyelesaikan dengan baik ya. Dan nanti saya harapkan ke depannya akan melakukan hal yang mungkin inovasi dan kreativitasnya nanti juga akan lebih baik. Kemudian kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas arahan dan juga masukan dari Bapak Adi Kurniawan selaku Kepala Sekolah dan juga mentor dari Bapak Okto Kurniawan. Tentunya arahan dan masukan ini sangat berharga sekali untuk menyempurnakan laporan. Tapi juga dapat juga digunakan untuk mengaplikasikan nilai-nilai ini dalam kegiatan-kegiatan pengabdian di SMP Negeri 5 Kota Surakarta. Berikutnya yaitu penandatanganan berita acara oleh mente dan juga mentor. Baik Bapak Ibu sekalian, kini kita telah sampai di penghujung acara seminar hasil laporan orientasi pengaruh nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K SMP Negeri 5 Kota Surakarta di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dan juga Bapak Adi Kurniawan selaku Kepala SMP Negeri 5 Kota Surakarta atas dukungan dan juga kehadirannya yang tulus yang telah diluangkan tentu saja demi terselenggaranya seminar hasil laporan Bapak Okto Kurniawan pada kesempatan kali ini. Semoga seminar kali ini memberikan manfaat yang besar bagi pengembangan profesionalisme kita semuanya, khususnya dalam menegakkan nilai dan etika ASN demi pelayanan publik yang prima di Kota Surakarta. Saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara banyak kesalahan dan juga kekurangannya. Akhir kata dari saya, kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.